ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar revolusi mental? Dalam perjalanannya, nampaknya kurang mendapatkan perhatian kita semua. Kita larut dalam hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur. Padahal konsep ini sangat vital sebagai upaya mengembalikan karakter bangsa. Fondasi dalam kita bersaing dengan negara-negara lain harus mulai kita tata dan kita bangun. Karena ke depan bukan negara kecil, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, bukan. Pertarungannya adalah, kompetisinya adalah negara cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat. Dan untuk cepat itu dibutuhkan fondasi-fondasi. Inilah yang sedang kita kerjakan. Satu, infrastruktur. Ini mungkin baru akan terasa nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Tidak bisa instan kita rasakan sekarang. Tetapi begitu kita berkompetisi dengan negara-negara lain, kalau infrastruktur kita, kalau stok infrastruktur kita baik, akan kelihatan kita bisa bersaing atau tidak bisa bersaing. Pak Jokowi punya cara berpikir out of the box menurut saya. Dan ini menurut saya, ya pemimpin negara lah ya, memerintahkan kepada kita jangan membangun Indonesia hanya Jawa sentris. Karena itu beliau membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua. Karena beliau sadar betul di saat itu bahwa investasi itu nggak akan mungkin lahir kalau nggak ada infrastruktur. Maka ketika infrastruktur sudah dibangun, sekarang pemerataan pertumbuhan investasi terjadi. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi di luar Pulau Jawa itu lebih sedikit ketimbang di Jawa. Di Jawa itu 58% sampai 60%, di luar Pulau Jawa itu 40%. Nah, sejak kuartal ketiga 2020 sampai dengan 2022, pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa itu sudah lebih tinggi. Sekarang mah mendingan nggak ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang nggak ada tol, 1 hari 1 malam udah sampai Palembang dari Jakarta. Kalau lewat jalan dulu banyak, bawahnya itu yang nggak masak. Dari pohon udah diangkut, kalau sekarang nggak. Durian masak udah bisa dibawa, semenjak ada tol inilah. Kalau mau gede memang nyaman lewat tol, karena nggak ada tanjakan kan. Iya, jalannya lempeng aja gitu, itu baru aman. Ya, karena nggak diganggu sama roda 2, jalan kaki. Itu kan untuk mobil gede kan. Adanya jalan tol ini untuk barang-barang yang dari luar daerah masuk ke Kalimantan cukup cepat dibanding dulu lah ya. Sebelum ada tol dulu melewati jalur lama kurang lebih makan waktu 2,5 sampai 3 jam. Sekarang melalui jalan tol Balsem ini ya 1,5 jam, ya lumayan lah. Memang butuh tol sih sebenarnya karena akses jalan yang lama nggak memenuhi sekarang lah. Fondasi dalam kita bersaing dengan negara-negara lain harus mulai kita tata dan kita bangun. Karena ke depan bukan negara kecil, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, bukan. Pertarungannya adalah, kompetisinya adalah negara cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat. Dan untuk cepat itu dibutuhkan fondasi-fondasi. Inilah yang sedang kita kerjakan. Satu,
infrastruktur. Ini mungkin baru akan terasa nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Tidak bisa instan kita rasakan sekarang. Tetapi begitu kita berkompetisi dengan negara-negara lain, kalau infrastruktur kita, kalau stok infrastruktur kita baik, akan kelihatan kita bisa bersaing atau tidak bisa bersaing. Dalam 7 tahun ini telah tambah 2.042 km jalan tol, 5.500 jalan non-tol, bandara baru 16, pelabuhan baru 18, bendungan baru 38, irigasi 1,1 juta hektar. Inilah fondasi kita untuk nanti berkompetisi dengan negara-negara lain. Mungkin tidak bisa kita rasakan instan sekarang. Sekarang mah mendingan nggak ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang nggak ada tol, 1 hari 1 malam udah sampai Palembang dari Jakarta. Kalau lewat jalan dulu banyak, bawahnya itu yang nggak masak. Dari pohon udah diangkut, kalau sekarang nggak. Durian masak udah bisa dibawa, semenjak ada tol inilah. Kalau mobil gede memang nyaman lewat tol, karena nggak ada tanjakan kan. Iya, jalannya lempeng aja gitu, itu baru aman. Karena dari diganggu sama roda 2, jalan kaki, itu kan untuk mobil gede kan. Adanya jalan tol ini untuk barang-barang yang dari luar daerah masuk ke Kalimantan cukup cepat dibanding dulu lah ya. Sebelum ada tol dulu melewati jalur lama kurang lebih makan waktu 2,5 sampai 3 jam. Sekarang melalui jalan tol Balsem ini ya 1,5 jam, ya lumayan lah. Memang butuh tol sih sebenarnya karena akses jalan yang lama nggak memenuhi sekarang lah. Di tol Manado Bitung bisa nanti larinya ke pariwisata, bisa larinya ke industri. Karena pariwisata nanti yang di Pulau Lembeh itu nanti menjadi titik pariwisata baru di Bitung. Meskipun dukungan industri, terutama industri perikanan dan juga KEK yang nanti juga berhubungan dengan pelabuhan. Ini adalah men-trigger agar pertumbuhan ekonomi yang ada di Bitung, itu industri yang ada di Bitung, KEK yang ada di Bitung berkembang. Ya, dengan adanya tol Manado Bitung, distribusi untuk perikanan ya lebih maju dan lebih efisien, ya lebih cepat lah. Katanya ini tol satu-satunya tol yang di pinggir pantai, jadi otomatis DP pemandangan gagak sekali. Jadi saya sebagai warga Manado hanya sabar sekali. Pasti akan lebih membantu saya sebagai driver rental. Daerah sini semakin ramai dengan saya semakin laku. Mantap memang ini jalan tol.